Dalam rancangan-Mu yang dulu ku tertawan, kini ku dibebaskan hanya oleh anugerah dan pengorbanan-Mu. Kini ku dilayakkan untuk menjadi saksi-Mu. Ku datang pada salib-Mu untuk mengenang kasih-Mu. Kau relakan nyawa-Mu agar ku diselamatkan. Tubuh-Mu yang tersalib sebagai korban tebusan untuk hapuskan dosaku. Darah-Mu yang tercurah membasuhku, sucikanku. Tiada kasih yang melebihi pengorbanan-Mu di atas Kalvari. Hidupku Tuhan dalam rancangan-Mu yang dulu ku tertawan, kini ku dibebaskan hanya oleh anugerah dan pengorbanan-Mu. Kini ku dilayakkan untuk menjadi saksi-Mu. Ku datang pada salib-Mu untuk mengenang kasih-Mu. Kau relakan nyawa-Mu agar ku diselamatkan. Tubuh-Mu yang tersalib sebagai korban tebusan untuk hapuskan dosaku. Darah-Mu yang tercurah membasuhku, sucikanku. Tubuh-Mu yang tersalib sebagai korban tebusan untuk hapuskan dosaku. Darah-Mu yang tercurah membasuhku,
Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Mari kita terus tetap semangat mempraktekkan kompak sejati. Ingat saudara, kompak sejati mempraktekkan 3 agenda. Up, in, dan out. Nah pertanyaannya, mengapa kita mempraktekkan up, in, out? Karena kompak bukan sekedar kelompok kecil atau small group, tapi dia adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus yang saudaraku mempraktekkan hubungan dengan Sang Kepala, up terus menerus saudaraku. Hubungan dengan sesama, in ke dalam saudara. Dan bersama dengan kepalanya saudaraku, tubuh Kristus menjangkau keluar, ya, yaitu saudaraku hubungan out. Nah, kita sudah membahas ya sebelumnya hubungan up, kemudian minggu yang lalu hubungan in, dan pada minggu ini saudara kita lanjut membahas tentang hubungan out, keluar. Nah, saudara, kalau kita punya hubungan ke atas, ke dalam sehat, keluarnya mudah, saudara. Pasti kita mau menjangkau keluar, betul nggak? Kalau tubuh itu sehat, saudara, dia pasti bekerja. Kalau tubuh tidak sehat, ya dia malas bekerja, ya dia capek, dia nggak bisa, saudara, nggak sehat, tidak bisa menjangkau. Kalau tubuh itu sehat, dia pasti menjangkau keluar. Nah, ingat saudara, tujuan ya Tuhan membangun kompak adalah untuk melahirkan komunitas kerajaan, ya, untuk supaya kita bisa saudara melalui kompak membangun komunitas kerajaan. Nah, di manakah komunitas kerajaan itu ya saudaraku akan terwujud? Ya, di dalam komsel. Nah, komsel kita sekarang belum seperti yang Tuhan mau. Ya, sudah banyak hal-hal yang baik, tapi masih ada hal-hal yang belum baik, saudaraku. Belum seperti yang Tuhan mau. Jadi, kita kompak-kompak, saudara. Mesti ya mempunyai visi, saudaraku. Kita mewujudkan, melahirkan komunitas kerajaan. Karena komsel-komsel belum seperti standar dari komunitas kerajaan. Nah, karena itu, saudara, maka ya kita lihat sebentar saudaraku ya apa ciri-ciri komunitas kerajaan itu. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 32 sampai Efesus 6 ayat 5, komunitas kerajaan itu saudara adalah komunitas keluarga yang terikat janji. Komunitas di mana mestinya gini saudara, kayak komsel ya, tapi di dalamnya ya saudara terdiri dari suami istri ya yang hidup dalam perjanjian. Pernikahannya saudaraku, pernikahan yang luar biasa di mana suami mengasihi istri, saudara, ya. Nah, istri ya saudara tunduk hormat kepada suami, hidup dalam covenant. Ini yang kita harapkan di komsel-komsel ada seperti itu, saudara. Nah, kemudian bukan hanya itu, suami istri ini yang hidup dalam perjanjian, mereka saudaraku jadi orang tua yang mengayomi, mendidik anaknya, sehingga anak-anak mereka saudara, ya anak-anak yang tunduk, hormat sama orang tuanya, sehingga diberkati panjang umurnya, ya. Nah, bukan hanya itu, saudara. Pria-prianya luar biasa, saudaraku, bertumbuh dari pria sejati menjadi bapak-bapak sejati, sehingga mereka mengerti bagaimana memuridkan anak-anaknya, ya, membapai anak-anaknya. Saudara, mestinya seperti itu. Itulah komunitas kerajaan, saudara. Ya, bukan hanya itu, saudara. Di dalamnya, di dalam komunitas kerajaan ada keluarga jasmani, keluarga rohani, ya. Mungkin di situ ada orang-orang yang asisten rumah tangga yang sudah kenal Tuhan, ya. Mereka juga perlu dimuridkan. Orang-orang single juga mungkin ada di dalam komunitas itu, saudara. Mereka juga perlu dimuridkan. Mungkin ada single mom, mungkin ada single father, ya, di situ, saudara. Mereka ya dididik sesuai dengan apa, saudara?
sesuai dengan profesinya, sesuai dengan panggilannya. Ya, ada yang mungkin karyawan, mungkin profesional, bisnismen. Mereka, saudaraku, adalah orang-orang yang diperlengkapi, dimuridkan supaya menjadi apa? Kingdom transformer. Wah, menjadi pengubah-pengubah dunia ini. Saudara, itulah komunitas kerajaan yang Tuhan mau bangun. Ya, rumah Tuhan yang jadi pusat solusi bagi segala suku dan bangsa. Nah, untuk mencapai itu, saudara, siapa yang akan dipakai Tuhan membawa ya supaya anggota-anggota komunitas kerajaan kita seperti itu, saudara? Ya, nah itu kompak. Jadi Tuhan mau pakai kompak-kompak yang udah ada. Maka kalau kompak udah mulai, saudaraku, berjalan, nah jangan kita sibuk ke dalam terus. Kompak mulai ya menjangkau ke Komsel. Lihat di mana ada orang-orang di Komsel. Misalnya, wah dia suami istrinya belum pulih. Ya, suami sama istrinya terus tengkar terus, saudaraku. Ya, hidup di dalam apa, saudara? Ya, banyak konflik. Nah, kompak bisa, saudaraku, menolong. Ya, kalau kompaknya kebetulan suami istri, lebih baik lagi. Kita tolongin suami istri ini, ajak mereka. Ya, ajarkan mereka bagaimana komunikasi level 2. Bagaimana mempraktekkan doa 6 menit tiap hari. Bagaimana mereka bisa pulih hubungan suami istrinya, bisa punya hubungan yang baik, saudara. Bagaimana suami bisa, ya saudara, mengasihi istrinya. Istri bisa, saudaraku, ya tunduk hormat sama suaminya. Ya bagaimana mereka bisa, saudara, terus-menerus bangun hubungan level 2 ini. Nah, saudara, ini penting, ya. Atau mungkin saudara ada anggota ada anggota Komsel yang masih terikat ya dengan ya mungkin ada yang mengalami luka batin, ada yang saudara perlu kesembuhan, ada yang saudara perlu ditolong ya di dalam masalah ekonomi dia. Nah, kita kompak-kompak bisa menolong ini, saudara. Ya, itulah bentuk kita melayani tubuh Kristus, unit terkecil komunitas tubuh Kristus ini melayani anggota tubuh lain sehingga terjadi pemulihan-pemulihan, kesembuhan-kesembuhan. Nah, saudara, mari kompak-kompak, ayo ya. Tiap kali ya kita jangan terus sibuk ke dalam, tapi kita berdoa. Nanti Tuhan kasih kita kompak-kompak, ini proyek. Ya, saya dan istri saya, saudaraku, sering dikasih proyek oleh Tuhan. Ya, ini nih, kamu layani pasangan ini, kamu layani ya. Ini ada keluarga yang seperti ini. Ini ada jiwa, saudara. Tuhan kasih kami, nah kami berdua melayani sehingga saudaraku, ya, jiwa-jiwa ini tertolong, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Nah, saya doakan saudara supaya kompak-kompak, ayo. Ya, kalau kita mulai melayani, saudaraku, orang-orang yang ada di Komsel kita dulu, supaya batu-batu yang ada di dalam Komsel kita, ya, kalau dia masih batu yang mati, dia dilayani sampai jadi batu hidup, ya, berarti dia perlu diinjili sampai dia, saudaraku, lahir baru. Kalau dia udah batu hidup, dia mungkin belum tersusun rapi, saudara, menjadi rumah Tuhan. Nah, kita layani dia, kompak, tugas kompak melayani supaya batu hidup ini dipergunakan sebagai apa, saudaraku? Ya, bahan pembangunan rumah rohani, menjadi tempat kediaman roh, ya. Nah, saudara, ini yang perlu kita praktekkan terus. Saya berdoa supaya kompak-kompak ingat, jangan terus berfokus ke dalam. Mari mulai melayani sehingga saudara ketika kita melayani, ya, kita menghasilkan apa, saudara? Kompak-kompak baru, ya, dan kompak-kompak baru ini nanti ya bersama-sama kita terus bangun terus sampai Komsel kita, saudara, ya, menjadi komunitas kerajaan yang kita cita-citakan. Mari kita, saudaraku, wujudkan komunitas kerajaan. Ya, inilah
komunitas yang dinanti-nantikan oleh kita, dinanti-nantikan oleh Tuhan juga ingin lihat ini terwujud di dalam saudaraku masa hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.